Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa kode L terkait dengan nasib selanjutnya di pengangkatan P3K tahun 2025, yaitu para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 atau R3 tanpa L bisa bernafas lega. Dipastikan oleh Menpan RB diangkat menjadi P3K paruh waktu dan mendapatkan NIP dan dengan 3 keuntungan berikut ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Honorer yang mendapatkan kode R2 atau R3 bisa bernafas lega. Menpan RB pastikan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan 3 keuntungan ini. Tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa mendapatkan kode L di belakangnya harus berlapang dada menerima diangkat menjadi P3K paruh waktu. Perlu diketahui bahwa honorer dengan kode R2 dan R3 sebenarnya merupakan pelamar prioritas pada seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 tahun anggaran 2024. Meskipun sudah ada jaminan bahwa tenaga honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau yang terdaftar dalam database BKN, yaitu diatur dalam keputusan Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Khususnya pada poin ke-33 keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 dijelaskan bahwa tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak bisa mengisi lowongan formasi atau tidak mendapat penempatan, maka dipertimbangkan. Ingat ya, baru dipertimbangkan jadi P3K paruh waktu. Jadi di sini untuk kata-kata dipertimbangkan itu belum ada kepastian. Entah itu tenaga honorer tersebut mau diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Belum ada kepastian. Meskipun tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, namun para tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 tanpa L masih bisa mendapatkan 3 keuntungan walaupun hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 atau R3 yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih mendapatkan 3 keuntungan. Suryo Hidayat, Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB mengatakan bahwa para honorer yang gagal lolos P3K tetap akan mendapatkan SK dan mendapatkan nomor induk P3K alias NIP. Jadi dari pejabat Kemenpan RB menyatakan bahwa bagi para tenaga honorer walaupun gagal tapi mengikuti seluruh rangkaian seleksi dari awal sampai akhir mengikuti seleksi P3K, maka berhak mendapatkan SK P3K dan mendapatkan nomor induk P3K atau NIP. Jadi mereka honorer R2 dan R3 tanpa L akan tetap menjadi aparatur sipil negara atau ASN dan akan diakui secara legal melalui SK dan NIP. Bisa dibilang keuntungan yang didapat oleh honorer R2 dan R3 tanpa L meskipun hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pengurangan gaji dari honorer yang sebelumnya didapatkan saat masih bekerja di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, diakui secara legal melalui SK pengangkatan ASN berstatus P3K paruh waktu. Dan yang terakhir, yang keempat, maksudnya yang ketiga yaitu diakui secara legal melalui NIP atau mendapatkan NI P3K. Namun tentu saja dibandingkan dengan honorer yang lolos menjadi P3K penuh waktu akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, khususnya dari segi gaji. Karena menurut informasi bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, estimasi pendapatan gajinya tetap atau yang didapatkan sama dengan yang didapatkan pada saat jadi tenaga honorer atau yang didapatkan saat ini tidak berubah. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu atau mendapatkan kode R2 atau R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.